Final AFF U23 tahun ini akan menjadi ulangan partai final 2 tahun lalu. Saat itu timnas U23 takluk dari Vietnam setelah kalah melalui adu penalti. Lalu apakah performa timnas saat ini cukup untuk membalas kekalahan dari Vietnam? Terlebih kita bermain di kandang sendiri, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kita ulas bersama analis sepak bola yang hadir di studio Kompas TV, Gita Suwondo. Selamat malam. Malam, Radi. Sebelum jauh ke pertandingan, kita lihat head to head dulu nih ya. Head to head antara pertemuan antara Indonesia dan juga Vietnam di kelompok umur. Nah, kalau melihat head to head, kita sebenarnya dari 13 kali pertemuan di berbagai ajang. Kita masih sedikit di bawah Vietnam. Kita 5 kali menang, Vietnam 7 kali menang. Nah, kalau melihat performa kita yang 5 kali menang dan mereka 7 kali menang, termasuk 2 tahun lalu kita kalah melalui adu penalti. Bagaimana melihat kan semalam ini? Susah juga kalau mengatasnamakan under 23, karena kan dari tahun ke tahun pasti skuadnya akan berubah. Betul. Bukan seperti senior ya, yang ada beberapa pemain yang masih main. Tapi kalau kita mengacu ke 2023, kita kalah adu penalti. Hernando Ari gagal sebagai penendang ke-6 saat itu. Karena dia pada saat itu mengajukan diri ingin menjadi penendang, kemudian dia gagal. Tapi di saat yang sama 2 tahun yang lalu juga kita menjadi juara SEA Games dengan di semifinal kita mengalahkan Vietnam under 23 juga dengan 3-2. Jadi 2 tahun lalu saya masih bilang imbang. Bahkan kalau kita mengacu ke 2019 kan kita di semifinal juga mengalahkan Vietnam gitu. Oke, nah selanjutnya kalau melihat produktivitas, kita akan melihat statistik produktivitas antara Indonesia dan juga Vietnam. Melalui beberapa pertemuan antara Indonesia dan Vietnam di kelompok umur 23. Kita punya 10 gol sepanjang pertandingan, sepanjang turnamen. Vietnam punya 7 gol. Lalu kita melepaskan 72 tembakan, Vietnam 63. Nah, average possession-nya kita lebih unggul sebenarnya. Kolektivitas pemain kita di lini tengah sebenarnya cukup baik ya. Betul. Kalau saya lihat belakang, tengah, kemudian permainan sampai masuk sepertiga lapangan lawan tuh kita rapi. Yang persoalan dari kita adalah kita tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Ini terlihat sekali waktu lawan Filipina ya. Kita menang 1-0 lewat gol bunuh diri. Bahkan kita punya 6 peluang tambahan, tapi penjaga gawang mereka luar biasa. Malaysia juga dengan pertahanan mereka yang ketat, blok mereka yang ketat, itu menyulitkan kita. Lawan Thailand kemarin, ball position kita juga menang, tapi shot on target kita kalah dari mereka. Lagi-lagi eksekusi di lini depan ya. Betul. Dan kalau melihat itu 10 gol, 8 kan datang dari lawan Brunei ya. Jadi saya juga tidak terlalu menganggap Brunei hasil melawan Brunei diapresiasi tapi yang harus kita lihat adalah melawan Filipina, melawan Malaysia dan melawan Thailand, di mana kita hanya mencetak 2 gol dalam 3 pertandingan. Oke, tapi Vietnam ini kan punya karakter tim yang selalu meledak-ledak di setiap kesempatan. Terutama kalau lawan Indonesia selalu meledak-ledak. Mereka seolah tidak takut bermain di kandang lawan. Apa yang harus diwaspadai melalui Vietnam ini? 3-5-2 yang mereka mainin ya. Kalau kita lihat ya, orang yang bilang bahwa Nguyen Dinh Bak kemudian Nguyen Huyen Min di belakang, cetak masing-masing 2 gol. Tapi yang harus diwaspadai adalah Nguyen Van Trong juga di tengah. Kemudian ini pemain yang sudah bermain di senior juga, artinya pemain nomor punggung 8 ini yang juga harus diwaspadai. Kemudian permainan mereka dari sayap, ingat mereka cetak 7 gol dan di pertandingan terakhir grup, kemudian di pertandingan melawan Filipina mereka ketinggalan, tapi mereka mampu mengejar ketertinggalan. Jadi secara mental mereka ini dan mungkin skillnya di bawah Thailand, tapi mereka punya kemampuan untuk terus menekan, untuk tidak menyerah. Ini yang saya pikir salah satu kesulitan pada saat kita harus menghadapi Vietnam. Tapi secara skill juga sebenarnya dari 4 pertandingan yang sudah kita jalankan kan kita selalu bermain lebih baik dari lawan-lawan kita. Oke, kita selanjutnya lihat statistik pertahanan di lini belakang antara Indonesia dan Vietnam. Kita memenangkan 55 tackles. Vietnam mendapatkan 45 tackles. Kita cukup banyak melakukan pelanggaran, 31 pelanggaran, Vietnam 27, dan kita mendapatkan 6 kartu kuning, sedangkan Vietnam hanya 2. Padahal yang terkenal agak dalam tanda kutip sering bermain kasar Vietnam tapi kali ini justru mereka mendapatkan sedikit kartu kuning. Mungkin pertarungan mereka yang paling keras adalah melawan Filipina ya. Artinya mereka juga tidak harus kartu kuning pada saat berhadapan dengan Laos, berhadapan dengan Kamboja. Ini kesulitan kita adalah kita menghadapi partai harga diri melawan Malaysia, kita menghadapi partai yang juga sulit melawan Thailand. Jadi mau nggak mau nggak heran kalau ada 6 kartu kuning buat kita. Tapi melihat kita memenangkan 55 tackles. Ini Kadek Arel dan juga Kakang sepertinya memang tidak tergantikan di belakang. Betul. Apa yang bisa analisis di lini belakang? Kalau kita lihat dua-duanya sangat bagus sekali ya sebagai center back. Mereka main dari pertandingan kedua, tidak main lawan Brunei dua-duanya, tapi bermain di 3 pertandingan terakhir. Ini mereka membuktikan bahwa lini belakang rapi dijaga, hanya kemasukan 1 gol. Bahkan kalau dari tackles won itu saya mencatat
Raven pada saat dia kehilangan bola, dia juga merebut bola dengan tackle yang luar Ikut biasa ini ya. ya, Bahkan ikut ada dalam 3 pertandingan yang bertahan. dia mainkan, ada 10 kali dia merebut bola pada saat dia kehilangan. Jadi etos kerjanya pada saat, Ya. oh gue salah, tapi gue memperbaiki. Mempertanggungjawabkan itu. Mempertanggungjawabkan. Nggak heran dia terpincang-pincang beberapa kali kita lihat, dan karena itu naik turun ya. Dan itu risikonya adalah dia tidak jadi penendang penalti ya pada saat adu penalti Oke, kemarin. tapi kita lihat juga Bung Gita, kita akan tampilkan satu video pada saat kita kebobolan melawan Thailand. Ada beberapa missing link di lini belakang Indonesia kita ya. yang tidak terlalu bagus komunikasinya antara 4 lini belakang yang dipasang oleh Harold van den Berg. Ini kita lihat. Dari sayap itu ya kalau nggak Ya, salah ya. kita akan putar lagi. Ya, ini dia. Ya. Seolah tidak ada yang mengawal. Yap. Ya, Sakon berapa? Kakang dan juga kadek-kadek Ariel juga nggak ada di tempat ya pada Iya. saat itu. Adek Ariel terlambat mundur ke belakang. Ya, Kemudian artinya Donitri juga tidak ada di juga sana. tidak ada di situ. Artinya kalau begini ini seperti blind spot yang tidak terkawal. Yep. Apa yang harus diantisipasi menghadapi Vietnam yang kemungkinan juga menghadirkan beberapa second line mereka yang untuk ikut menyerang? Di saat kita menguasai jalannya pertandingan, terus kita nggak bisa bikin gol, ini yang membuat kita agak lengah di belakang ya. Ya. Semuanya jadi praktis untuk maju, untuk bisa menghasilkan gol. Ini kenapa kita kemudian kebobolan, dan di perpanjangan waktu 15 menit kedua juga terlihat bahwa faktor kelelahan juga membuat beberapa kali ya, Hoki Caraka kehilangan bola di sisi kanan, karena dia bermain lebih melebar. Ini yang membuat Thailand beberapa kali masuk dari sisi bek kiri kita. Ini yang harus juga diwaspadai karena sayap-sayap Vietnam itu bagus-bagus semuanya. Ya, oke. Terakhir kita bahas pemain kunci malam hari ini di kedua kubu antara Indonesia. Iya, di Indonesia tentu saja andalannya adalah Robbie Darwis dan tentu sebenarnya Arkan Fikri. Tapi Arkan Fikri tidak bisa tampil seperti malam hari ini sehingga Robbie Darwis menjadi tumpuan utama di lini tengah yang akan diandalkan baik untuk menyerang dan untuk bertahan. Nah, sedangkan di Vietnam ada yang sudah tadi disinggung oleh Bung Gita. Di Vietnam ini ada Nguyen saya lupa namanya. Nguyen Dinh Bak. Nguyen Dinh Bak. Ya. 2 gol ya. 2 gol yang sudah dilesakan oleh dia. Nah, apa yang harus diwaspadai oleh 2 orang dari Ini timnas? Nguyen Dinh Bak dan ini Nguyen Hyun Min. Hyun Min, betul. Ya, Nguyen ini Dinh Bak mencetak dan Hyun 2 gol pada saat berhadapan dengan Laos, 3-0 mereka menang. Nguyen Dinh Bak yang luar biasanya adalah dia mencetak 2 gol yang merupakan 2 gol kemenangan di pertandingan terakhir grup melawan Kamboja dan kemarin melawan Filipina. Pada saat mereka sudah tertinggal, dia yang mencetak gol kemenangan membuat mereka lolos ke final. Kalau Robbie Darwis saya jelas bahwa bukan cuman perannya di lini tengah ya, dia gelandang bertahan, dia jadi jembatan antara lini belakang dan juga lini tengah dan lini depan, dan dia juga kadang-kadang ada satu golnya melawan, ada satu operan ke dalamnya ya, berhadapan dengan Filipina. Jadi saya pikir untuk set piece ini pasti akan menjadi kerjaan dari Kalau Robbie saya Darwis. simpulkan, Bung Gita, dialog kita malam hari ini tetap lini depan jadi sorotan utama malam hari betul. ini. Meskipun kemarin Jens Reven yang menciptakan gol, tetapi itu melalui Set piece bola juga ya. mati, set piece. Sehingga gameplay belum bisa diandalkan sepertinya. betul. Kecuali melawan Brunei karena kualitasnya juga cukup jauh gapnya. Betul. Nah, kita akan tanyakan, kita akan bahas bagaimana lini serang kita dioptimalkan malam hari ini di partai final bersama legenda sepak bola Indonesia, striker timnas Indonesia. Siapa dia? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Nah, pasukan Garuda Muda punya misi balas dendam melawan Vietnam karena kalah di tahun 2019 di final melalui adu penalti. Lalu peluangnya di lini depan bagaimana untuk bisa menjebol gawang Vietnam malam hari ini? Seperti janji saya akan berbincang dengan legenda striker timnas Indonesia, mantan striker timnas Indonesia, Mas Budi Sudarsono. Halo, selamat malam. Makasih udah balik lagi ke sini. Ini lini depan kalau kata Bung Gita memang masih jadi PR, Mas Budi. Mau dari penyisihan kemarin di semifinal dan sekarang di final sepertinya juga mungkin akan menghadapi kendala yang sama. Ketika aliran bola dari lini tengah sepertinya tidak bisa dieksekusi dengan baik di lini depan. Apa yang harus dirombak kira-kira kalau mau menjebol gawang Vietnam malam hari ini? Ya emang kalau ngomongin striker ya, kita ke belakang 2-3 tahun ke belakang maka agak susah untuk milih striker. Apalagi di timnas senior juga, jadi semuanya event lah kayak timnas senior 2-3 sampai sekarang ini agak kurang pilihannya. Gitu. Mungkin karena salah satunya adalah kurang jam terbang ketika dia di tim di liganya. Oh, di liganya. Seperti itu. Oke. Nah, setuju di liga ini punya minim sekali jam terbang. Iya, Mereka buat striker terutama Buat ya. striker. Iya, Klub besar kita kan semuanya striker Betul, asing. iya. Kemarin Persib juara kan semuanya striker asing. Sekarang kan pindah ke Malut semuanya striker asing juga. Saya ingat tahun 2007 waktu kita Piala Asia ya. Ada Mas Budi Sudarsono, ada BP. Sebelumnya kan Mas Budi Sudarsono ini kan di Persik. Persik juga bersama Christian Gonzalez mereka sampai menahan imbang Urawa Reds. Artinya kan
lawan-lawannya itu lawan-lawan Asia jadinya yang membuat mereka pengalaman sehingga waktu di timnas memudahkan mereka jadinya. Nah ini semoga didengar juga nih oleh pelatih-pelatih klub-klub juga nih, kasihlah kesempatan striker kita ya, timnas kita itu untuk bermain. Nah kalau melihat dua striker yang benar-benar murni kita perbincangkan, ada Jens Reven dan Hoki Caraka. Hoki Caraka, ya. Sebenarnya tipikal mereka ini finisher atau bisa berakselerasi sebenarnya untuk dimanfaatkan juga membantu lini serang dari lini tengah. Kira-kira kalau Mas Budi kan tukang ngacak-ngacak dulu ke berbagai sisi. Sebenarnya kalau dilihat dari dua striker ini sebenarnya yang Jens Reven dia sudah membuktikan bahwa dia pertandingan pertama dia juga cetak gol agak banyak juga, walaupun itu lawan tim yang Brunei, ya notabene tim yang agak lemah lah istilahnya. Itu menurut saya untuk mencetak di suatu cetak gol di suatu event itu emang di awal itu memang harus, karena untuk step selanjutnya. Tapi yang kita lihat step selanjutnya ini dia nggak mencetak gol, ini yang agak biasanya striker itu ketika dia pertandingan pertama itu susahnya lawan siapapun itu sebenarnya. Ibaratnya kalau udah kerannya udah kebuka terus. Iya, itu biasanya seperti itu. Tapi yang kita sayangkan setelah pertandingan itu, setelah dia nyetak berapa gol, berapa kemarin 6 gol kan? 6 gol. Habis itu dia nggak cetak lagi, itu yang ini. Padahal seharusnya biasanya ya kalau dulu kita striker itu ketika kita pertandingan awal cetak gol, pertandingan kedua dan ketiga selalu itu lebih gampang untuk mencetak gol. Kalau Mas Budi lihatnya kenapa hambatannya kok susah di depan untuk nyetak gol lagi? Mungkin yang pertama suplai juga ada. Suplai dari pemain-pemain belakang, pemain tengah ke depan itu salah satunya juga itu. Ya. Terus cara kita juga bisa juga bagaimana cara kita sebagai striker dulu kan striker itu bukan hanya untuk mencetak gol aja. Jadi kita juga mencari bola kayak gitu dan mencetak gol seperti itu. Ya. Nah, mungkin itu juga salah satunya yang belum dimiliki striker itu. Bung Gita sempat menyinggung Jens Reven ini juga beberapa kali ikut agak ke belakang menjemput bola untuk bisa sama-sama membangun serangan ke lini depan. Tapi kan sebenarnya dia ini finisher. Nah kalau mereka para striker itu membantu serangan, biasanya kalau menurut Mas Budi dan Bung Gita, saya ke Mas Budi dulu. Biasanya kalau mereka ikut membantu lini serang, membantu bertahan dan membangun serangan ke depan, itu sifatnya pivotal atau bagaimana? Tergantung skemanya pelatih. Tapi biasanya pertahanan pertama adalah striker sebenarnya. Gitu. Jadi pertahanan pertama itu striker. Sebelum dia ngelewatin pemain tengah dan pemain belakang kan striker dulu. Itu kita harus ada jiwa bertahan juga harus ada. Tapi lebih banyak jiwa menyerangnya daripada bertahannya seperti itu kan. Kalau Bung Gita gimana, Bung? Saya itu kemarin waktu pertandingan lawan Thailand ya. Kan saya nonton sama teman saya, salah satu pengamat salah satu TV juga kan. Sampai dia bilang, ini gimana ya kita nggak bisa cetak gol waktu masih 0-0 lah. Kalau kita ketinggalan 1-0 kan. Terus saya tuh iseng bilang, Hoki Caraka masukin aja biar tandem sama Jens Reven. Sama Jens Reven. Akhirnya kan dilakukan itu kan, nggak ada pilihan. Tapi saya pikir adalah Jens Reven yang lebih ke kiri, Hoki Caraka yang akan jadi finisher. Tapi ternyata enggak ya. Dan secara kinerja Hoki Caraka lebih banyak kehilangan bola jadinya. Dan itu yang saya pikir bahwa kenapa nggak Jens Reven yang membangun serangan, karena dia kan lebih punya kemampuan untuk bertahan, lebih keinginan untuk dan secara postur dia lebih mumpuni. Tapi Jens Reven setelah dia nyetak gol kan lawan Thailand jadi nyetak gol juga kan. Meskipun bola mati. Ya, itu enggak masalah. Enggak masalah ya. Nah, tapi itu kan maksud saya dari pertandingan dia pertama, dia setelah buka gol, untuk pertandingan berikutnya dia pasti ada. Berarti ini satu hal yang positif ketika Jens Reven bisa mencetak gol di laga semifinal. Ini bisa dilanjutkan mudah-mudahan di laga final. Kira-kira seperti itu ya. Jadi insting menyerangnya, insting menceploskan golnya itu tetap terjaga gitu kira-kira. Nah ini akan kita lanjutkan dialog kita malam hari ini, tapi nanti di Breaking News Kompas TV. Saya akan tutup dulu. Mas Budi sama Bung Gita nanti akan lanjut lagi Breaking News Kompas TV. Kita akan lihat euforia supporter, termasuk taktik apa yang sebenarnya akan dipasang dan line up itu yang salah satu nanti akan kita bahas. Line up yang akan diturunkan oleh Hello Lapangan di Breaking News Kompas TV sesaat lagi.